selamat bergabung di podcast ke-16 Indo Kiwi Talk. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik. Kabar baik. Lama kita nggak ketemu ya, benar-benar nggak ketemu in person ya. Iya, beberapa bulan lalu kan ya. Hmm. Tapi kalau dari sisi podcast, kita kan memang selalu Zoom ya. Jadi Ya, ini adalah podcast kita pertama yang dimana kita benar-benar ada di satu frame, satu Ya. kamera, di satu tempat. benar dah. So, gak berasa ya, Ya. udah mau akhir tahun. Iya, kamu sibuk, aku sibuk. Kita semua sibuk, tapi maksudnya ya bersyukur sekali kita punya kesempatan masih bisa setidaknya sebulan sekali bikin Iya, podcast ya iya. buat kita share sama teman-teman semua. Dan sekalian nih minta maaf sama penonton, sama subscriber kita. Kalau kemarin sempat agak lama ya, karena memang benar-benar kesibukan kita luar biasa. Terutama Dija nih. Iya nih, aduh, peak season di tempat kerja, jadi agak-agak struggle buat cari waktu untuk Ya, ketemunya. ya. Tapi kita pastikan bahwa kita akan selalu bikin podcast meskipun sebulan sekali. Ya. So thank you for your support. Nah, di podcast kali ini kan podcast kita yang boleh dikatakan terakhir untuk tahun 2022 ya. Ya. Seperti itu, makanya kita coba bikin sesuatu yang berbeda. Kita ada di salah satu mall yang ada di Christchurch, namanya Northlands Mall. Dan kita juga ada minum. Belum ngopi. Belum sempat ngopi. Belum sempat ngopi. Jadi ya, di podcast kali ini kita akan lebih banyak ngobrol santai. Jadi tidak akan terlalu ngobrol soal ekonomi atau apapun ya. Jadi lebih ngobrol santai, mengenal lebih jauh siapa sih Indo Kiwi Talk itu dan apa yang kita experience atau kita alamin selama 1 tahun terakhir ini. Okay. So sebelum kita lanjut ke obrolan tentang suka dukanya, bagaimana kita menjalani di Indo Kiwi Talk ini, saya akan share dulu satu klip. Ini klip yang mau saya share. Halo, selamat bergabung di podcast Indo Kiwi Talk. Apa kabar semuanya? It's okay. It's okay, sorry. How do you feel when you see that clip? Gimana perasaan Bunda? Kayak nggak berasa ya. Tiba-tiba udah sebanyak itu dalam 1 tahun. Ya, Kita start March ya? March. 16. Ya, yang dalam waktu itu kita kayaknya yang kita bikin gitu kan, deg-deg every 2 weeks ya waktu itu ya, Bu. Karena belum terlalu sibuk kan. Maret itu kalau aku udah mulai yang oke gitu ya, nggak terlalu ngejar annual return itu kan, karena digitnya kan Maret, biasanya itu udah selesai. Tapi kalau GEC lain lagi ya, nanti ada lagi. Jadi itu tetap terus setiap 2 minggu kita bikin ya, karena selalu ada aja yang jadi topik kan ya. Dan memang ekonomi saat itu kan juga lagi volatile banget ya. Ya. Bahkan kita kadang-kadang kebanyakan topik mau yang mana gitu kan. Terlalu cepat gitu loh. Kalau saat lagi, jadi memang supaya kita ngobrol waktu itu Sesuai tema. Ya. Jadi harus cepat memang 2 minggu. Gitu. Dan begitu ngelihat tadi wow, we've done so much. I know. In less than a year. I know, iya. Kalau saya pribadi saat lihat clip, to be honest, I'm a bit teary. Maksudnya dari yang kita ngobrol, hey kita doing this and dengan segala keterbatasan yang kita punya ya, maksudnya, but I'm so grateful and I'm so happy that we did something
Ya, so dengan segala limitasinya. Terutama waktu itu waktu waktu jelas ya. ya, meskipun ada tapi kita sisihkan waktu. Terus waktu itu kan kerjaan kita juga ya menguras tenaga sih memang. Terus ini kecap dengan tema-tema yang Iya. ada waktu itu kan benar-benar yang harus deg Iya. cepat gitu kan. Iya. Kalau enggak, aduh temanya ini udah basi, Iya. ganti lagi. Iya, benar. Nah, lanjut sekarang kan ada nih pertanyaannya. Apa sih yang memotivasi bikin podcast? Kamu dulu dah. Kalau aku waktu itu ngerasa pengen sesuatu yang baru. Ya. Uh, bukan yang enggak kerjaan udah cukup sibuk, tapi aku pengen sesuatu yang baru aja gitu ya, yang bisa bikin aku share ilmuku ke orang-orang yang mungkin nggak belajar ilmu ekonomi. Simple aja. Karena memang mau atau tidak mau, kehidupan kita itu pasti ada hubungannya dengan ekonomi gitu ya. Jadi aku pengen berbagi itu aja kepada orang-orang yang kebetulan nggak sempat belajar ekonomi. Ya, ya kalau kurang lebih motivasi saya juga ayo sama Endah nih bikin podcast ya kurang lebih sama ya, karena memang saya senang banget sharing dengan ya apapun yang saya punya, saya tuh pengen kita bisa share, ya kan? Kayak tadi kita dengan background ekonomi, kamu accounting, saya manajemen, kemudian juga pengalaman hidup kita di sini di New Zealand gitu. Jadi biar teman-teman tuh bisa tahu, oh di luar sana tuh seperti apa. Kemudian juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita share, mudah-mudahan juga bisa memotivasi teman-teman melakukan hal yang lebih yang sama atau mungkin lebih baik dari kita, iya kan? Betul. Seperti itu. Ya. Jadi hopefully apa yang kita sharing itu ada manfaatnya. Iya, iya. Oh, ya mudah-mudahan ini jadi semacam legacy kita juga ya. Oh, betul. Jadi intinya mah butuh tantangan baru ya. Soalnya udah bosan aja gitu ya. Oke, next question. Apa yang didapat dari podcast selama ini, Nda? Oh, banyak. Aku dulu. Yes. Banyak. Aku jadi belajar, terutama gimana apa yang terlibat dalam bikin satu podcast terus di videokan gitu ya, nggak sekedar audio podcast pak, mau video podcast tuh. Terus jadi lebih mendalami ilmu ekonomi juga gitu. Belajar lagi ya. Apa yang terjadi itu jadi aku belajar lagi. Oke, kita sudah ngerti, tapi ada seni tersendiri untuk bisa menyampaikan ke orang lain supaya orang lain bisa mengerti dalam bahasa simpel. Iya, itu nggak gampang gitu ya. Jadi gimana caranya kita menyampaikan satu hal yang agak rumit dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk orang-orang yang backgroundnya enggak belajar ekonomi gitu. Ya. Itu yang aku banyak belajar. Jadi muter otak juga gitu. Menjelaskan sesuatu itu nggak gampang. Kita mungkin bisa belajar sendiri, tapi untuk menerangkan ke orang lain itu ada seninya. Setuju banget. Kalau kamu sendiri gimana? Kurang lebih sama ya, Nda. Yang pasti sih jadi belajar bagaimana mengedit, mengedit video segala macam. Terus jadi monitoring waktu juga, karena kan kita memang set 30 menit ya untuk podcast ini. Tapi dengan gimana cara dengan 30 menit itu kita bisa deliver semua message yang memang kita mau deliver untuk tema saat itu. Seperti itu. Tapi yang pasti sih yang saya dapat adalah pada saat kita membahas salah satu topik, selalu ada feedback yang mungkin memang tidak ditaruh di YouTube kita, tapi mereka message kita, betul. Kemudian sama ya, make a phone call, kasih appreciation, dan juga ada beberapa feedback yang akhirnya membuat kita oh iya ya gitu. Jadi kita mengasih, tapi sebetulnya kita juga mendapat masukan lagi, gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah memberikan feedback baik langsung atau tidak langsung kepada kita, terima kasih banyak ya. So kita sama-sama saling belajar. Itu. Right. I think last question. Last question. Nah ini dia, suka dan duka bikin podcast.
You go banyak first. dukanya juga. Dukanya itu kadang-kadang waktunya konflik, Yes, ya kan? nyocokin waktu ya. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang terus terang aja I'm not early morning person. Jam 9 dah. Oke, ya. Oh, makanya semalam agak ini ya. Jam 9 ya. Really? Ayo ketawa. Tuh, itu dukanya. Terus kadang-kadang kalau kamu pas yang gimana, Cak? Dukanya? Saya sih dukanya mungkin lebih ke arah karena kita kan terutama karena saya ngedit ya. Ya, kamu yang edit. Kalau misalnya aplikasi Oh, editingnya lagi error atau lagi upgrade itu ya karena kan makan waktu lama ya, makan waktu yang misalnya yang tadinya untuk ngedit cuma cukup setengah jam, and then after that saya bisa langsung upload, ini bisa take a little bit longer gitu kadang kan. bisa delay sampai Sehari ya, sehari, baru so, hari berikutnya bisa ya baru bisa rilis. ini. Jadi kalau misalnya teman-teman kok tumben nih biasanya misalnya posting hari Sabtu misalnya kok baru hari Minggu Ya. gitu kan, ya itu karena itu tadi biasanya karena ada trouble di Technical editing, issue. iya Ya. technical issue Ya, gitu. technical Jadi issue-nya ya, tapi sebenarnya apa ya, ya itu tadi karena kita kan memang nggak bisa kontrol itu ya, jadi ya kita bawa apa isi aja lah, jadi Ya. nggak bikin stressful. Oh kenapa nggak bisa Ya. sama sekali, so ya itu dukanya. Tapi Suka. coming dari orang-orang yang belajar ekonomi, ngerti teknik seperti beginian, Hmm, bidang. betul. Jadi saya belajar baru. Jadi mungkin barangkali ada yang mau hire saya jadi editor. So ya, Seriusnya kerjaan yang sekarang aja kamu udah cukup. itu tambahin editor lagi. Oke. Nah, sukanya dah. Sukanya ketika teman-teman DM appreciate, nunjukin betapa mereka dapat manfaat dari itu. Terus itu baik yang di YouTube komen, di Facebook komen, terus ada yang DM juga, ya. Itu benar-benar yang mungkin jadi apa yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Meskipun subscriber kita masih cuma 26, tapi ternyata yang nonton lebih dari itu, dan banyak komen-komen itu. Jadi aku pikir nggak masalah gitu, kita nggak butuh subscriber, tapi kalau memang kalian menikmati kenapa enggak ya, kenapa subscribe ya. Tapi yang kami pengen kasih tahu adalah ini berbagi itu ada kepuasan tersendiri ketika kita melakukan sesuatu dan orang mendapatkan manfaat. Ya, ya. Sama juga kayak saya, kurang lebih sama sih ya, karena maksudnya kita itu kalau misalnya melakukan sesuatu, kemudian kita mendapatkan feedback atau apresiasi dengan apa yang kita buat, itu semakin memotivasi kita untuk give more, iya kan? Ya, betul. Jadi kita semakin kita ngapain lagi nih, apalagi gitu. Sama seperti yang kalau kita lihat di klip awal, yang pertama podcast pertama no face, nggak ada muka kita, masih audio. Kemudian setelah itu mulai karena waktu itu konsepnya namanya podcast masih audio kan, kita fokus ke audio. Dan waktu itu juga kita belum siap kan, maksudnya masih yang pertama lah ya udah deh fokus ke ini, menyampaikan materinya aja dulu gitu kan. So tapi setelah itu kan kita mulai dengan ada di kamera, walaupun kita misalnya di beda tempat, tapi kita pakai kamera udah. Kemudian progres lagi lainnya adalah kita invite teman-teman kita, seperti misalnya yang terakhir itu Mbak Anjung. Mbak Anjung, thank you so much. Mbak Anjung. Ya beliau berkenan untuk mengisi. Jadi ada teman juga yang akhirnya mendukung dengan membantu kita untuk sharing pengalaman di podcast channel kita ini, Janda. So ya itu sukanya. Karena ya tadi misalnya tentang Mbak Anjung, saya jadi belajar tentang industri yang saya sama sekali nggak ngerti, iya, atau nggak paham sebelumnya. Jadi bisa, like bikin kita terbuka. Dan ya mudah-mudahan rencananya di next year kita akan coba invite beberapa teman-teman juga yang mungkin dari berbagai macam industri yang bisa share juga tentang pengalaman-pengalaman mereka. Jadi makin memperkaya kita sehingga kita aware, sehingga kita lebih
apa ya, bisa mengerti, oh di sana tuh begitu, oh industri ini tuh begini, apa yang dialami, apa yang di melengkapi Mm-mm, pengetahuan kita ya. seperti itu. Oke, kayaknya nggak berasa nih udah mau setengah jam. Ya. So, sebelum kita tutup, ada seperti biasa, quote of the day. Profesor? Ini quote of the day dari Bill Gates. Disebut don't let mystery take up too much of the day. Bagus, jadi intinya ya kita nggak usah banding dengan apa yang kita lakukan ya. Setiap hari itu mungkin ada ininya sendiri, ada masalahnya sendiri. Sudah apalagi sekarang sudah mau akhir tahun ya. Kita udah selesai nih podcast kita, project of the year udah finish ya. Tapi kita mau planning untuk podcast berikutnya, tapi kita jeda dulu nih. Mau liburan lah. Oh iya, benar. Jadi kita hari ini terakhir, kemudian kita akan kembali lagi di bulan Februari, karena kalau di New Zealand itu kan lagi summer holiday. Ya, kan? Jadi kita ambil holiday juga. So mudah-mudahan Februari next year ya. Balik ke quote ini dah, don't let yesterday take up too much of today. Ini benar-benar bagus banget. Waktu kamu bilang ini quote of the day, saya setuju sekali. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu ya sometimes saya sendiri, saya masih belajar untuk mengontrol itu. Bahwa apa yang terjadi kemarin tuh kadang-kadang masih ke bawah hari ini. Ya kan, keselnya, sedihnya atau apapun gitu ya. Terutama yang negatif gitu kan. Kadang-kadang padahal sebetulnya ya udah itu udah kejadian gitu kan. Nggak mesti dibawa ke hari-hari gitu. Tapi ya itu tadi ini such a good reminder bahwa apapun yang terjadi di masa lalu atau di hari kemarin, stay there. Ya kan? Jangan dibawa ke hari ini. Jangan di-drag. Gitu ya. Karena kalau enggak kan waktu untuk hari ini jadi semakin sedikit, benar nggak Anda? Iya kan? Yang tadinya jadi nggak fokus full untuk hari ini. Iya. Padahal kan sebisa mungkin setiap hari itu kita bisa isi hari dengan lebih baik, dengan make the most of it, karena ya tadi there's no guarantee about the future, right? We only have today, so make sure that we make the most of it. Dan karena quote of the day ini, makanya podcast berikutnya kita akan coba berikan yang terbaik. Meskipun yang podcast sebelumnya masih banyak kekurangan ya sudah lah. Kan namanya progressing kan, progressing. So ya, oke Nda. Thank you so much buat teman-teman Endoki with Talk podcast yang sudah support kita. Semoga Semoga nanti tetap mendukung kita, dan sekali lagi really appreciate your support, and have a nice holiday and see you next year. Bye.